sesungguhnya tidak bisa kita menyalahkan mutlak kepada Pak Jokowi. Karena apa? Saya telah mengatakan di depan bahwasanya kehidupan kita dari cara makan apa yang dimakan, dari cara berpikir, dari cara berbusana, dari cara berbudaya, itu sesungguhnya sudah diatur oleh para kaum oligarki dan para kaum. Tapi ulur salamulyo atur bagyo wisuka nusantara. Hong wilahing jati nugoni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Indonesia ya, negara yang dari Sabang sampai ke Merauke dengan pulau 17.000 sekian, lalu jumlah penduduknya atau populasinya itu 270 juta dalam usia dewasa, tentunya paling enggak 100 juta 100 juta HP lah, atau setidaknya 50 juta HP, menjadi pangsa pasar yang empuk bagi kaum yang sukanya berdagang, ngertine urip mung mangan, tidak tahu tata rasa lah. Saya sekarang agak kasar sedikit lah kalau boleh ngomong. Kalau Indonesia itu lebih cenderung kepada hidup menata rasa rumangsa, lalu pangroso, roso rumongso pangroso lah. Orang yang di luar Nusantara ini cenderung bagaimana dia bisa menumpuk harta, bagaimana dia dikatakan orang yang hebat, artinya baik dari keimanannya agar dikatakan yang paling sempurna. Kalau orang Nusantara kan nggak ada nih yang mengaku imannya paling baik, namun kalau terpengaruh ya itu bisa jadi itu mengaku orang yang suci, taruhlah orang yang paling benar, padahal di situ beberapa kitab juga telah menulis bahwasanya manusia tidak ada manusia yang benar, atau dalam Kidung Jawa gunane manungsa luput, artinya manusia adalah tempat salah begitu. Mengapa kita mengaku benar? Adalah proses perbaikan menurut Jawa ini adalah menuju kepada arah kesempurnaan. Saya akan menguraikan bahwasanya karena proses perdagangan ya, karena proses perdagangan yang melampaui daripada batasan rasa, menurut saya proses perdagangan yang melampaui batasan rasa, rumangsa dan pangrasa, atau kalau orang Jawa itu rasa rumangsa, itu ya konotasi secara garis besarnya ngukur rasaning liyan kaya dene ngukur rasaning diri pribadi. Sekali lagi, yang pokok dalam Nusantara itu bisalah hidup ngukur rasaning liyan kaya rasane diri pribadi. Lah hal yang seperti ini tidak berlaku mungkin bagi orang-orang, atau andai kata berlaku secara insidentil saja, atau secara kebetulan saja dia bisa menerapkan pamoreng sukma ya. Pamoreng sukma itu ya laku lajering sukma. Yang saya maksud moh nglarani, moh dilarani, lewih apik dilarani timbang nglarani, atau yang paling baik sudah dilarani masih mengasih bebungah. Lah ini saya sering jabarkan di konten-konten saya sebelumnya bahwasanya kalau Indonesia khususnya Jawa, Nusantara khususnya Jawa adalah bobot hidup itu ditentukan oleh rasa rumangsaning urip. Artinya rasa rumangsaning urip ini yang bisa ngukur rasaning liyan kaya dene rasaning diri pribadi. Kalau tidak enak oleh orang lain, tentunya tidak enak oleh diri kita. Lah saya mengulas bahwasanya ini Indonesia untuk saat ini itu sudah menjadi pangsa pasar, atau yang di sasaran pasar para pedagang-pedagang luar negeri, baik dari itu elektronika, baik itu yang lain-lainnya, termasuk keimanannya begitu. Ini sudah diatur, maksudnya sudah diatur oleh para kaum oligarki dan para kaum yang mengaku beriman. Artinya saya mengatakan Indonesia sekarang itu sudah diatur dari cara makanannya, bentuk makanannya, cara berpikirnya, cara perumahannya, berumah tangga dan sebagainya, lalu cara berbudayanya, lalu lagi pokoknya cara berpikirnya dan lain-lain. Ini tanpa terasa kita telah diatur oleh
bangsa-bangsa mancanegara yang sering dikatakan kalau yang kaya raya ini oligarki, kalau yang ibaratnya mengatur keimanan ini mungkin dari, mohon maaf, Kristennya, dari Islamnya, dari Hindunya, ini banyak mempengaruhi terhadap tata cara rasa rumangsane urip, tata cara kehidupan asli Nusantara ini. Saya sekali lagi bukanlah itu mencela, bukanlah saya akan memuja, namun saya berkata cenderung apa adanya atau opo nyatane begitu. Lah saya dalam menyikapi mengenai naiknya BBM. Ya, saya akan mengkomentari sesungguhnya tidak bisa kita menyalahkan mutlak kepada Pak Jokowi. Karena apa? Saya telah mengatakan di depan bahwasanya kehidupan kita dari cara makan, apa yang dimakan, dari cara berpikir, dari cara berbusana, dari cara berbudaya, itu sesungguhnya sudah diatur oleh para kaum oligarki dan para kaum, kalau saya ngomong itu keimanannya adalah para kaum agamawan. Saya tidak mengatakan si A, si B, Habib si A dan sebagainya, enggak. Namun para agamawan ini telah mengatur dari segi tata cara peribadatannya, lalu oligarki ini mengatur dengan cara langsung atau tidak langsung telah mengubah dan mengatur cara makannya. Contoh seperti sarimi, dulu nggak ada kecilnya saya, adanya gaplek, adanya oyek. Lah ini makanan asli Indonesia, adanya tiwul. Bahkan Pak Harto dulu pernah mencontohi apabila krisis pangan dunia, mari kita membuat tiwul, makan tiwul sebagai percontohan. Lah ini sebuah kasunyatan yang perlu kita gagap. Artinya mengapa saya mengatakan tidak bisa kita menyalahkan mutlak kepada pemerintah, ya, karena kita telah diatur. Sekali lagi, ini mohon maaf, jadi mau tidak mau memang secara kontekstualnya perdagangan dunia kita memang harus menstabilkan dengan kurs USA, ya, dolar Amerika. Jadi yang saya maksud, Indonesia itu telah diatur oleh oligarki yang intinya seperti itu. Satu, oleh, mohon maaf, para pembawa misi keimanan, ya, taruhlah yang membawa misi keimanan itu ya tokoh-tokoh agama yang bersumber dari manca praja. Artinya keimanan kita pun cenderung kita itu menduplikat atau mengkopi dari mancanegara. Lah, kita harus jujur, artinya saya mengatakan bahwasanya kita tidak perlu saling menyalahkan. Kalau memang kita harus menaikkan harga BBM, ya karena kita sudah menyadari bahwasanya ini merupakan sebab dari adanya transaksi dunia, taruhlah bilateral dan multilateral atau sebuah perjanjian internasional bahwasanya telah akan ada perdagangan bebas. Lah ini bukti daripada perdagangan bebas, di mana pada saat itu, ya, mungkin masih pemerintahan Orde Baru, itu turut menandatangani adanya kesepakatan perdagangan bebas pada era sekarang. Lah, lalu mengenai demo ini, apakah ada orang yang celoteh? Apakah demo ini bisa melengsarkan Pak Jokowi, ya? Apakah demo kali ini kenaikan BBM ini bisa melengsarkan Pak Jokowi? Menurut saya nggak usah dipercaya. Menurut saya tetap belum bisa menggoyah. Pak Jokowi tetap masih duduk pada porsinya sebagai presiden. Namun saya akan mengatakan kemungkinan Pak Jokowi kalau bertanya ini tutup apa enggak, artinya selesai pada masa jabatannya atau tidak gitu. Saya mungkin akan menjawab antara kurang beberapa cengkal saja, mungkin terjadi hal yang tidak diduga-duga. Saya tidak memastikan. Mungkin terjadi hal yang tidak diduga-duga, yang pada prinsipnya akan mengerucut kepada Pak Jokowi tidak selesai pada masa jabatannya. Ya kan, mungkin dimungkinkan karena keruhnya kenaikan harga, mungkin karena faktor-faktor lain, ini baru dimungkinkan. Saya nggak memastikan karena faktor tertentu yang menyebabkan memang Pak Jokowi itu tidak sampai selesai dalam masa jabatannya. Namun saya tidak mendoakan, sekali lagi ini perkiraan. Saya berhak dong memperkirakan gitu. Artinya estimasi saya mungkin mengerucut ke situ. Syukur yang kita harapkan ya sampai tuntas pada
akhir masa jabatannya. Karena apapun alasannya, walaupun banyak yang tidak cocok, namun karena negara tanpa seorang pemimpin tentu akan dinyatakan negara itu sudah bubarlah, dengan kata lain. Jangan sampai ada kata bahwasanya pasar itu tidak ada pemimpinnya. Walau tidak ada pemimpinnya, tetap ada koordinatornya lah. Jadi saya akan mengatakan di sini, kita mesti menyadari tidak perlu kita berdemo-demo yang berlebihan, karena kekeliruan tidak hanya berada pada Pak Presiden, ya. Kekeliruan tidak hanya berada pada Pak Presiden, namun karena adanya perdagangan bebas yang menyebabkan kaum oligarki dunia ini menguasai pangsa pasar dan lalu mengatur dari segi makanannya, cara berpikirnya. Ini kita semua telah terpantau oleh kaum oligarki. Lah apalah daya, lah tentunya bagi kaum yang beriman, kita bersandar kepada keimanannya, dan lalu bagaimana alam ini bisa berubah, lalu timbulnya kesadaran dari para kaum oligarki dan para divisi lain, taruhlah, yang mengatur dari segi peribadatannya dan sebagainya, yang merasa paling benar, nantinya akan menyadari duduk pada porsinya, sehingga Indonesia itu, kalau kata Dalang, akan menjadi negara yang kerto toto turaharjo, ya. Kerto toto turaharjo, dhuwur kukuse adoh kuncarane. Lah ini dambaan dari kita semua. Semoga krisis BBM ini tidak berkepanjangan dalam demo yang akhirnya kita akan mempermalukan diri kita sendiri. Saya rasa demikian.